Misalkan pinjol-pinjol ilegal ini ya melakukan penagihan secara teror, ancaman, intimidasi, arogansi, ya sebaiknya nggak usah bayar sekalian. Nah, itu solusi yang terbaik ya, nggak usah bayar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, terima kasih sudah tonton channel YouTube ini, channel yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum ya, edukasi dan juga konsultasi hukum secara gratis. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai pinjol ya, pinjaman online. Nah, cara menghadapi teror pinjaman online. Oke, teman-teman, baik ya. Nah, kalau misalkan ada debitur nasabah yang telah gagal bayar atau telat bayar utang pinjolnya, pasti akan merasa takut, merasa cemas, malu, panik dan lain-lain ya, karena mungkin akan dapat teror dari pinjol. Nah, teman-teman ya. Nah, gagal pinjol itu pasti akan dapat teror, ancaman, intimidasi, arogan dan lain-lain dari pihak penagih-penagihnya atau debt collector, teman-teman. Nah, lalu bagaimana solusinya? Cara menghadapi teror pinjaman online. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, untuk tahap awal ya, ketika sudah agak mulai macet atau udah agak mulai gagal bayar nih di tahap awal, mungkin minggu-minggu pertama, minggu kedua atau bulan pertama, nah tentu pasti akan dapat peringatan, dapat telepon dari pihak pembiayaan atau pinjol, aplikasi pinjol ya. Gak apa-apa, diangkat aja dulu teleponnya ya, diangkat dulu teleponnya, lalu jelaskan bahwasanya saat ini saya sedang dalam kendala atau kondisi keuangan finansial kurang baik atau macet ya, dijelaskan saja teman-teman. Lalu kemudian kalau kita sudah jelaskan, berikan kesempatan, berikan waktu atau kebijaksanaan. Nah, setelah sudah diberikan penjelasan, minta diberikan kebijaksanaan, berapa hari kemudian atau hari itu juga ditelepon lagi, akhirnya kan apa? Kita bosan juga, kita jenuh, akhirnya psikis kita kena, mulai marah, panik, takut, malu dan lain-lain. Nah, akibat ulah daripada debt collector atau bagian penagihannya, teman-teman. Nah, kalau setiap hari diganggu terus, konsentrasi untuk bekerja mencari uang sudah tidak ini lagi, maka sebaiknya abaikan ketika ada yang nelpon terus kemudian diteror dan lain-lainnya. Jangan direspon kalau sudah kita berikan penjelasan bahwasanya berikan kesempatan ya, kondisi keuangan lagi agak sulit dan lain-lain. Nah, kalau sudah dijelaskan lalu kemudian telepon terus, gonta-ganti telepon masuk ke handphone kita, maka ya abaikan, jangan direspon lah. Sekali kita respon maka selalu akan begitu terus, telepon terus, entah itu gonta-ganti nomor. Nah, terus kemudian nomor kita mungkin disebar kemana-mana, digilir kemana-mana. Akhirnya apa? Hari ini jam sekian, menit sekian, orang yang berbeda akan nelpon kita. Terus kemudian sejam kemudian ya orang yang berbeda akan nelpon lagi. Akhirnya kita males juga lama-lama. Maka dari itu ketika tahap awal ya terima saja teleponnya, jelaskan, lalu kemudian sudah dijelaskan, begitu juga akhirnya jangan direspon sekalian, abaikan ya. Nah, lalu kemudian mengenai ada panggilan yang masuk ya, sebaiknya diblokir aja semua nomor-nomor itu ya, diblokir atau jangan diangkat. Nah, itu terus kemudian mengenai sosial media. Nah, karena pihak-pihak penagih utang ini terus kemudian debt collector ini akan men-tracking ya, memprofiling ya sosial media kita aktif di mana, misalkan di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WA, WhatsApp dan lain-lain ya. Nah, sebaiknya saran saya itu semuanya privasi ya, di privasi semua, jangan sampai orang begitu mudah menemukan, mencari akses kita, aktivitas kita dengan teman-teman yang lain di dalam sosial media tersebut. Nanti dia akan masuk melalui situ, dijelekin nama kita.
Nah, kalau ada misalkan akun-akun baru, akun nggak jelas masuk, misalkan mau mengkonfirmasi pertemanan, jangan di add save atau jangan di follow ya. Nah, diabaikan atau diblokir atau dihapus kalian konfirmasi itu. Nah, itu ya, karena mereka akan masuk melalui situ. Dia akan mencari tahu keberadaan kita, terus kemudian teman-teman terdekat kita, keluarga kita, semua di profiling. Masuknya lewat situ, akhirnya apa? Dia akan bercerita tentang permasalahan-permasalahan yang timbul. Nah, itu ya. Lalu kemudian misalkan ada penyebaran data ya, data-data pribadi, KTP, terus kemudian identitas kita, foto kita diedit ya, misalkan ini adalah orang yang sedang melakukan tindakan kriminal. Kalau ketemu dengan orang ini sebaiknya laporkan atau antarkan ke kantor kami, laporkan ke kantor polisi, ini adalah kriminal dan lain-lainnya. Biasanya bermainnya seperti itu ya, bermain data, meneror, entah itu identitas keluarga kita, orang tua kita, foto-foto kerabat kita, itu akan diambil, ditulis caption di sana bahwasanya ini adalah orang tua si A misalkan yang telah meminjam, terus kemudian melakukan penipuan dan lain-lainnya. Segala bentuk teror, ancaman, intimidasi, arogansi itu akan dilakukan semua. Berbagai macam cara akan dilakukan oleh tim-tim di lapangan seperti debt collector atau orang-orang yang bagian penagih dari aplikasi pinjol. Nah, itu teman-teman ya, jadi solusinya sebaiknya ya diabaikan, jangan direspon. Panggilan-panggilan yang masuk ya diblokir aja semua. Terus kemudian sosial media harus diprivasi ya, jangan dikonfirmasi, jangan di accept atau di follow. Nah, mengenai penyebaran data tadi baiknya dilaporkan ke kantor polisi kalau itu sudah benar-benar mengganggu kenyamanan, keamanan diri kita. Nah, rasa tidak nyaman, kurang nyaman akibat tindakan-tindakan perbuatan yang dilakukan oleh tim-tim dari aplikasi pinjol, laporkan ke kantor polisi. Nah, biasanya kan justru kita diancam ya ketika ditelepon, wah kamu penipu apa dan lain-lain sebagainya. Nah, saya akan laporkan ke kantor polisi, saya sedang di perjalanan untuk membuat laporan polisi, kamu akan ditangkap dalam waktu 1-24 jam. Nah, tidak seperti itu ya teman-teman ya. Laporan itu dipikir ya belanja sayur di pasar, dapat sayur belanja udah langsung dikasih, enggak ya. Jadi tahapannya itu ada. Nah, dan lagi pula mengenai pinjol ya, pinjol itu pinjaman online, utang piutang ya, ranahnya keperdataan bukan tindak pidana ya, ingat ya. Jadi tidak bisa diproses di kantor kepolisian, tapi ini masuknya ranah perdata. Tetapi pertanyaannya, apakah pihak pinjol ini mau bertemu secara face to face, door to door? Nggak bakalan, karena ini melalui aplikasi ya. Mereka hanya bermainnya di sosial media, nggak bakalan ketemu, nggak bakalan mau temuin kita. Itu pun kalau kita mau ajak ketemu, nggak bakalan mau ya, ingat ya. Kecuali pinjol-pinjol yang memang terverifikasi di OJK, terdaftar jelas. Nah, itu pun kalau pinjol-pinjol, aplikasi pinjol yang jelas terdaftar di OJK ya, tentu cara penagihannya tidak seperti melakukan teror, ancaman, intimidasi ya, membuat menakut-nakutin nasabahnya, customernya. Mereka akan melakukan penagihan, pendekatan secara emosional, secara baik, humanis, tidak sekasar dengan pinjol-pinjol yang ilegal. Nah, kalau sudah begitu ya baiknya misalkan pinjol-pinjol ilegal ini ya melakukan penagihan secara teror, ancaman, intimidasi, arogansi ya, sebaiknya nggak usah bayar sekalian. Itu solusi yang terbaik ya, nggak usah bayar sekalian. Namun ya teman-teman ya, saya himbau, saya peringatkan kepada semua nasabah yang punya utang pinjaman online ya, kalau punya rezeki, punya dana yang cukup, punya uang ya, sebaiknya dibayar ya, dibayarkan ya, karena yang namanya utang itu tetap harus dibayar, jangan sampai enggak ya. Kita harus ingatkan juga dunia akhiratnya, jangan sampai kita hanya mengejar senangnya saja tetapi nanti ada hari pembalasan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi saran saya dibayarkan ya kalau ada utang pinjol, jangan kemudian kita kabur-kaburan. Karena apa? Nanti ya kehidupan kita, nasib kita, terus kemudian tidak akan nyaman
tidak tenang, tidak tentram, karena selalu dihantui. Nah seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi itu cara menghadapi teror pinjaman online ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga share video ini apabila bermanfaat. Nah, agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang masalah hukum atau video yang telah saya buat, maka aktifkan tanda loncengnya ya. Oke teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari